Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Najib di channel Horror Story. Terima kasih yang telah mampir ke channel baru gua. Dimohon like, comment, and share, subscribe video-video terbaru gua nantinya. Dan terima kasih atas partisipasinya. Dan ingat, tetap stay at home dan don't go anywhere. Karena kesehatan Anda ialah hal yang paling penting yang selama ini dibutuhkan. Dan terima kasih untuk channel Cerita Horor Memedi telah mengizinkan saya untuk menceritakan kembali cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman mistis yang ada di channel Cerita Horor Memedi. Kali ini saya akan menceritakan tentang Candi Borobudur. Siapa yang nggak tahu di sini Candi Borobudur? Ya, termasuk salah satu keindahan dan keajaiban dunia. Tapi bagaimana rasanya jika kita tersesat di Candi Borobudur? Oke, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Mode seram aktif. Sebut saja namanya Gibran. Waktu itu aku masih seorang mahasiswa tingkat 2 di kampus salah satu universitas di Palembang. Saat itu, kampus mengadakan tur berjalan-jalan ke Jawa Tengah, yang pastinya Candi Borobudur tidak akan lepas dari destinasi utama yang akan kita pijaki. Alangkah bahagianya gue, karena memang gue gak pernah sebelumnya pergi ke Candi Borobudur. Ya, antusias lah, karena memang Candi Borobudur salah satu keajaiban, yang mana ke sana itu sangat membuat kita akan terkesan bahwa keindahan itu telah kita capai. Gua lupa tepatnya pada hari apa, yang jelas bukan akhir pekan. Dan akhirnya kami sampai di tujuan pada jam 3 sore. Wah, betapa senangnya aku. Akhirnya keinginan sejak kecil gua tercapai. Akhirnya gua bisa pergi ke Candi Borobudur. Candi yang terlihat menjulang tinggi sampai ke pucuknya terlihat dari area parkir. Nah, aku lihat wajah teman-teman satu persatu, alangkah bahagianya mereka sama denganku, karena memang mereka pertama kalinya dan gue juga pertama kalinya nyampe di candi ini. Banyak pedagang souvenir di sana, bersanda gurau mereka semua. Alangkah bahagianya mereka berada di tempat tersebut. Menunggu panitia membawakan tiket, kami bersenda gurau dengan tingkah kekonyolan kami semua untuk mengisi kekosongan kita, dan tidak merasa kecewa karena kita merasa terbayarkan kelelahan dalam perjalanan. Akhirnya kita bisa nyampe ke tujuan yang kita ingin sekali untuk nyampe di sana. Langit cerah terang, nyaris gak ada awan. Matahari masih bersinar walau sudah gak terlalu menyengat panasnya. Semilir angin bertiup membelai tubuh serta wajah, memanjakan pikiran, menghempas resah dan lelah. Gak habis senyumku merasakan semuanya. Sayup-sayup terdengar suara gamelan yang melantunkan suara khasnya yang membuat hati gua senang banget. Pengunjung tidak terlalu ramai. Kemungkinan besar karena bukan akhir pekan, jadinya tidak terlalu ramai. Dan juga terlihat dari kejauhan beberapa turis-turis mancanegara yang berada di tiap sudut. Di saat orang-orang sedang sibuk melihat sekitar, perhatian gua teralihkan kepada suatu arah yang mana di sana itu ada orang. Lama-kelamaan menjadi banyak. Nah, nyaris orang-orang tersebut seorang laki-laki berusia seperti halnya bapak-bapak lah. Kenapa perhatian gua tertuju kepada mereka? Karena mereka itu pakaiannya ialah seperti pakaian khas Jawa yang tak luput dari belangkon, dan ada juga yang berpakaian layaknya seorang pengantin Jawa. Tapi tak banyak dari mereka yang seperti layaknya orang biasa, hanya mengenakan celana pendek dan telanjang dada dan tidak beralaskan kaki. Aneh bukan? Aku juga merasa aneh. Mereka datang dari arah yang sama, dan gue yakin mereka akan pergi ke Candi Borobudur. Seperti karnaval, iya memang.
Gua ngiranya seperti itu. Tapi bedanya, biasanya kalau karnaval itu bajunya mereka kan baru nih. Nah, ini enggak. Mereka itu pakaian polos aja gitu, seperti layaknya pakaian yang mereka kenakan sehari-hari. Sampai lama-kelamaan mereka pun menghilang satu persatu dihalau oleh jarak pandang. Nah, gua tambah yakin nih, gerombolan tersebut menuju di mana candi berada. Tapi yang paling aneh, semua wisatawan yang ada di sana itu tidak bersikap acuh dan tidak menghiraukan kehadiran gerombolan tersebut, seakan-akan gerombolan tersebut itu tidak ada. Nah, itu aneh kan? Gibran, ngelamun aja kau. Ayo kita masuk. Ajakan Melvin membuyarkan lamunanku. Benar kata Melvin, tiket sudah tersedia dan kita bisa masuk sekarang. Setelah itu gua berdiri dari tempat duduk gua dan masuk bersama teman-teman gua yang lain. Sambil berjalan beriringan, gua masih bisa merhatiin para gerombolan itu dari kejauhan. Pada mau ngapain sih? Kali ini gua masuk dari setelah pemeriksaan tiket dan ternyata keadaannya beda. Di tempat ini jauh lebih ramai dibanding tempat parkir sebelumnya. Sambil berjalan, gua sudah bisa melihat Borobudur yang berdiri megah. Puncak stupa yang terlihat dari kejauhan menjadi pemandangan yang sangat indah. Sungguh merupakan suatu peninggalan keajaiban sejarah yang menakjubkan. Sedikit menyinggung sejarah nih ya. Konon Candi Borobudur dibangun pada abad ke-9 pada saat wilayah Magelang dikuasai oleh dinasti Sailendra, yang mana dinasti Sailendra dipimpin oleh Raja Samaratungga. Bantuan alat teknologi, Gunadarma melukis gambar Candi Borobudur yang berkisar ratusan meter persegi lah besarnya. Nah, dengan cara yang seperti itu, Candi Borobudur jadi kurang lebih 50-70 tahun lamanya. Dan Gunadarma pun gak bisa melihat hasilnya karena beliau sudah wafat. Kembali ke cerita nih. Nah, semakin dekat gua dengan Candi Borobudur, semakin besar rasa bersyukur gua, rasa takjub gua. Nah, tapi yang aneh, ngomong-ngomong, kemana rombongan yang tadi? Rombongan itu loh yang banyak kemana? Padahal kita itu jalan di lokasi yang sama, di arah yang sama, dan juga jumlah mereka itu banyak dan dengan pakaian yang aneh. Tapi anehnya kenapa bisa hilang gitu aja gitu loh. Nah, tapi lupakanlah, sebatas itulah penasaran gua terkait kelompok-kelompok tadi. Sisanya gua hempaskan, gua nikmati semua yang ada di sini. Setelah lama kami berjalan mengitari Candi Borobudur, entah di tingkat berapa. Gua sama Melvin dan Kiara berpisah. Kali ini gua sendirian. Setelah terasa capek melanda, gua akhirnya duduk di Borobudur sebelah kiri dan duduk meregangkan kaki-kaki gua. Saat gua duduk ini, itu pemandangan semuanya itu terlihat begitu jelas tanpa adanya sebuah penghalang. Semua penjuru bisa dilihat dari ketinggian ini. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku menoleh ke arah candi sebelah selatan. Aku ternganga. Mau tahu apa yang gue lihat? Ada sekelompok orang, mungkin jumlahnya puluhan, berbaris, dan ada 2 orang di depan, bisa dikatakan pemimpin, sedang memberikan perintah kepada prajurit-prajuritnya
Dan kostum yang dipakai oleh sang ketua ialah pakaian adat Jawa yang lengkap. Mereka pada ngapain sih di sana? Gumamku. Cukup lama aku perhatikan, cukup lama aku duduk di tempatku diam sendirian. Cukup lama juga sampai akhirnya baru menyadari kalau ada yang aneh di sekitarku. Apa yang aneh? Ternyata tidak ada orang di sana. Gua lihat sekeliling, kanan, kiri, kosong. Kemana perginya orang-orang? Ya mungkin akan turun hujan, gumamku. Ada yang lebih aneh lagi. Ternyata langit sudah berubah warnanya. Berangsur-angsur memerah dan semakin memerah. Menuju gelap. Seperti senja yang datang tiba-tiba padahal baru jam 4:30 sore. Gua pergi ke sisi bagian candi yang lain untuk melihat apakah ada orang di sana, dan ternyata tidak ada seorang pun di sana. Gua gak bertemu seseorang di sana, gak melihat seseorang di sana juga. Gua melihat ke bagian atas dan bagian bawah kosong, tidak ada seorang pun di sana. Gua mulai merasa ada keanehan di sana. Gua mulai panik nih. Kenapa sepanjang mata memandang tidak ada seorang pun di sana gitu. Jadi gue mencoba sekali lagi untuk pergi ke bagian candi yang lain. Kalau gak salah di tingkat 5 gue waktu itu. Tetap aja tidak ada. Di sisi lain cuaca, situasi sudah semakin gelap layaknya mau memasuki malam hari. Hanya bisa duduk terdiam menerima semua ini. Gua lihat ke halaman, ke tempat parkir, tidak ada satu orang pun yang berdiri ataupun sedang berada di sana, kecuali orang-orang yang bergerombol tadi. Dia itu jelas masih berada di posisi yang sama di sebelah selatan Candi Borobudur. Gua hanya bisa menghembus nafas dalam-dalam. Kenapa mereka ada sedangkan orang lain tidak ada, termasuk rombongan teman-teman kampus gua semua. Mulai panik, lelah dan panik pula bercampur aduk menjadi satu. Akhirnya gua berniat untuk turun dari candi langsung menuju rombongan tersebut atau jalan pintu keluar. Setelah sampai di jalan tangga memanjang, gua menapakkan kaki satu demi tangga berbentuk seperti lorong kecil, seperti terowongan gitulah, sehingga gua harus memasuki lorong tersebut untuk turun ke bawah. Entah di tingkat berapa gua itu merasa panik, merasa takut banget. Langit ini masih cerah, masih sore, masih belum gelap sebelum gua masuk ke satu lorong itu. Dan setelah gua keluar dari lorong tersebut, alangkah kagetnya gua. Semua keadaan tiba-tiba menjadi malam, hitam, legam. Malam. Gua hanya bisa diam. Pengen nangis gua waktu itu, pengen teriak, pengen minta tolong siapapun yang ada di sekitar gua. Dan juga herannya, yang tadinya sepi tiba-tiba menjadi ramai. Ramai, gua hanya bisa duduk termenung melihat orang yang berlalu lalang di depan gua. Dan anehnya lagi, tidak ada satupun orang yang gua kenal. Entah siapapun mereka. Dan yang lebih membuat gua terheran-herannya, orang-orang tersebut tidak ada yang berpakaian modern khas zaman sekarang. Tidak ada. Kalian mau tahu? Orang-orang tersebut berpakaian khas
seperti gerombolan orang yang pertama kali gua temui waktu di parkiran tersebut. Apakah Gibran akan selamat? Atau Gibran akan selamanya tersesat? Tunggu kelanjutan videonya di part 2.